Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Unix Carrera. Saya Muhammad Hussein Akmal. Dan saya Hairunisa. Akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul akuisisi dan disposisi dari properti, pabrik, dan peralatan. Akuisisi dan disposisi dari properti, pabrik, dan peralatan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat, yang pertama, mengenali properti, pabrik, dan peralatan, dan biaya terkait. Yang kedua, membahas masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Yang keempat, menggambarkan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Dan yang kelima, menggambarkan perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Preview bab 10 untuk akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama itu ada properti, pabrik, dan peralatan. Ada akuisisi untuk properti, pabrik, dan peralatan, serta biaya tanah, biaya peralatan, serta aktiva yang dibangun sendiri. Lalu materi kedua itu ada biaya bunga selama konstruksi. Itu ada aset yang memenuhi persyaratan, lalu ada periode kapitalisasi, lalu ada jumlah yang dikapitalisasi, serta contoh, lalu ada masalah khusus dan pengamatan. Untuk materi ketiga, itu ada penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Itu ada diskon tunai, ada pembayaran yang ditangguhkan kontrak, lalu ada pembelian sekaligus, ada penerbitan saham, ada pertukaran non-aset moneter, serta hibah pemerintah. Lalu materi yang keempat, yaitu biaya selanjutnya untuk akuisisi. Ada tambahan, ada perbaikan dan pengganti, ada penataan ulang, dan reorganisasi, lalu ada perizinan, ada ringkasan biaya setelah akuisisi. Lalu ada materi kelima, yaitu disposisi properti pabrik dan peralatan. Itu ada penjualan aset pabrik, serta secara sukarela, itu konversi. Tujuan pembelajaran yang pertama, itu mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan, dan biaya terkait. Untuk perumahan, pabrik, dan peralatan. Perumahan, pabrik, dan peralatan merupakan aset yang bersifat tahan lama. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aset pabrik dan aset tetap. Digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Lalu ada jangka panjang di alam dan biasanya itu disusutkan. Serta memiliki substansi fisik. Termasuk contohnya itu ada tanah, ada struktur bangunan seperti kantor, pabrik, dan gudang. Lalu ada juga peralatan seperti mesin, furniture, dan lain-lain. Akuisisi properti, pabrik, dan peralatan atau PP&E. Biaya historis. Biaya historis itu mengukur kas atau harga secara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Secara umum, biaya meliputi yang pertama, pembelian harga. Itu termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Lebih sedikit perdagangan, diskon, dan rabat. Yang kedua, ada biaya diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan dalam periode-periode berikutnya.
Menggunakan salah satu dari yang pertama itu ada metode biaya atau yang kedua itu ada metode nilai wajar atau revaluasi. Selanjutnya ada biaya tanah, yaitu semua pengeluaran dibuat untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan. Biaya biasanya meliputi yang pertama itu ada harga pembelian. Yang kedua ada biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Yang ketiga ada biaya grading, filling, draining, dan clearing. Yang keempat itu ada asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan atas properti, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu perbaikan tanah tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Peningkatan dengan kehidupan yang terbatas, seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir, dicatat sebagai perbaikan lahan yang disusutkan. Lalu ada tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi yang diklasifikasikan sebagai investasi. Lalu ada tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Selanjutnya ada biaya bangunan. Biaya bangunan itu termasuk semua pengeluaran berhubungan langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biayanya itu termasuk yang pertama ada bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi selama konstruksi. Dan yang kedua itu biaya profesional dan bangunan izin. Perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari penggalian sampai selesai, sebagai bagian dari biaya pembangunan. Selanjutnya ada biaya perawatan. Sertakan semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biayanya itu termasuk yang pertama ada harga pembelian. Yang kedua ada biaya pengiriman dan penanganan. Yang ketiga ada asuransi atas perawatan selama dalam perjalanan. Yang keempat ada biaya fondasi khusus jika diperlukan. Yang kelima ada biaya perakitan dan pemasangan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu biaya untuk melakukan uji coba. S10.1 Pengeluaran dan penerimaan di bawah ini terkait dengan tanah, perbaikan tanah, dan bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam badan usaha. Tentukan bagaimana seharusnya berikut ini rahasia. Yang A, uang dipinjam untuk membayar kontraktor bangunan, menandatangani catatan. Itu disebut dengan level bayar. Yang B itu pembayaran untuk konstruksi dari hasil catatan hasil, itu disebut dengan bangunan. Yang C itu biaya penimbunan tanah dan membersihkan itu tanah. Yang D, pajak real estate pada properti diasumsikan oleh pembeli itu tanah. Yang E, premium pada polis asuransi 6 bulan selama konstruksi disebut dengan bangunan. Yang F, itu pengembalian dana premi asuransi 1 bulan karena konstruksi selesai dini, itu disebut dengan bangunan. Yang G, arsitek dikenakan biaya bangunan, itu disebut sebagai bangunan. Yang H, itu biaya real estate yang dibeli sebagai lokasi pabrik. Misalkan itu tanah seharga 200.000 euro dan bangunannya itu 50.000 euro. Itu disebut dengan tanah. Yang I, biaya komisi dibayarkan ke agen real estate, katakan dan menghapus bangunan, itu sebagai tanah. Yang K itu pemasangan pagar di sekitar properti, itu disebut sebagai perbaikan lahan. Yang L itu hasil dari nilai sisa pembongkaran rumah atau bangunan disebut sebagai tanah. Yang M, minat dibayar selama konstruksi atas uang yang dipinjam untuk konstruksi itu disebut sebagai bangunan. Yang N itu biaya tempat parkir dan jalan masuk itu sebagai perbaikan lahan. Yang O itu biaya pohon dan semak yang ditanam itu permanen di alam sebagai tanah. Yang P itu penggalian biaya gedung baru itu disebut dengan bangunan.
aset yang dibangun sendiri. Biaya yang termasuk ada bahan dan tenaga kerja langsung, serta overhead yang dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama itu, tetapkan tidak ada overhead tetap. Yang kedua, tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Perusahaan itu menggunakan metode kedua secara ekstensif. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membahas masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga, yaitu biaya bunga selama konstruksi. Tiga pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang dikeluarkan dalam pembiayaan konstruksi. Untuk kenaikan biaya aset, itu ada tanpa modal bunga selama konstruksi, lalu ada kapitalisasi biaya aktual yang terjadi selama konstruksi, lalu ada kapitalisasi semua biaya dana. Ilustrasi ini itu termasuk ke dalam kapitalisasi biaya bunga. Biaya bunga selama konstruksi. IFRS itu membutuhkan dan memanfaatkan bunga aktual dengan modifikasi. Konsisten dengan biaya historis, lalu ada kapitalisasi, mempertimbangkan 3 item. Yang pertama itu aset yang memenuhi syarat, yang kedua periode kapitalisasi, dan yang ketiga jumlah untuk dikapitalisasi. Aset yang memenuhi syarat. Memerlukan substansial periode waktu untuk membuat mereka siap untuk tujuan mereka digunakan atau dijual. Dua jenis aset ini, yang pertama, aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Periode kapitalisasi itu dimulai ketika, yang pertama, pengeluaran untuk aset sedang terjadi, yang kedua, aktivitas untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya bunga sedang terjadi. Berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan. Sedangkan jumlah untuk kapitalisasi yang lebih rendah dari yang pertama. Biaya bunga aktual yang terjumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset. Jumlah untuk kapitalisasi. Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Dalam menghitung rata-rata tertimbang, akumulasi pengeluaran, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu, yaitu fraksi dari 1 tahun atau periode akuntansi, yang dapat dikenakan biaya bunga pada pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Sebagai ilustrasi, asumsikan bawahan Rand Group memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan untuk diselesaikan. Mulai tahun 2019, perusahaan melakukan pembayaran berikut kepada kontraktor pada tahun 2019 sebesar $240.000 pada 1 Maret, $480.000 pada 1 Juli, dan $360.000 pada 1 November. Perusahaan menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai ditampilkan. Pada 1 Maret itu ada amount sebesar 240.000 dikali capitalization periodnya itu 10/12, maka dapatkan hasilnya $200.000. Pada Juli 1 itu ada amount sebesar 480.000 dikali 6/12, itu ada amount sebesar 390.000 dikali 2/12, maka didapatkan totalnya 60.000. Maka total amount-nya itu sebesar $1.080.000. Untuk total wage average accumulated expenditures itu sebesar $500.000. Suku bunga
Pilih suku bunga yang sesuai. 1. Untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjam secara khusus untuk membiayai pembangunan aset menggunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tertentu. Yang kedua, untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar daripada utang yang dikeluarkan, khusus untuk membiayai pembangunan aset, menggunakan rata-rata tertimbang dari suku bunga yang terjadi pada semua hutang lainnya selama periode tersebut. Tampil adalah perhitungan tingkat kapitalisasi tingkat bunga rata-rata tertimbang untuk hutang yang lebih besar dari NS jumlah yang dikeluarkan secara khusus ke keuangan konstruksi aset. 12% dari 2-year note principal itu $600.000, interestnya sebesar $72.000, 9% 10 years bond itu principal sebesar 2 juta, interestnya sebesar 180.000. Untuk 7,5%, 20 year bond itu sebesar 5 juta, interestnya sebesar 375.000. Total prinsipalnya itu sebesar $7.600.000. Untuk total interest itu sebesar $627.000. Untuk rumusnya itu untuk rumus capitalization rate itu total interest dibagi total prinsipal. Berarti $627.000 dibagi $7.600.000 sama dengan 8,25%. Pada 1 November 2018, Sala Company mengontrak Pfeiffer Construction untuk membangun gedung seharga $1.400.000 di atas tanah seharga $100.000 dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2019. Januari 1 membayar sebesar $210.000, Maret 1 membayar $300.000, pada Mei tanggal 1 membayar $540.000, pada 31 Desember membayar $450, maka totalnya $1.500.000. Contoh komprehensif. Pfeiffer Construction menyelesaikan bangunan setiap huni pada tanggal 31 Desember 2019. Shala memiliki hutang berikut yang beredar pada tanggal 31 Desember 2019. Hutang konstruksi tertentu. Yang pertama, 15%. Wesel 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember itu sebesar $750.000. Hutang lainnya 10%. Wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2015 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember itu sebesar $550.000. Yang ketiga, 12% obligasi 10 tahun diterbitkan 31 Desember 2014 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember itu sebesar $600.000. Itu mengakumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk 2019. Pada Januari 1 itu ada amount $210.000, current year capitalization period itu 12/12, maka total wage average accumulated expenditure itu sebesar $210.000. Untuk Maret 1 itu ada 300.000 di amount, dikali 10/12, maka totalnya ada 250.000. Pada Mei 1 itu ada 540, dikali 8/12, sama dengan 360.000. Untuk Desember 31 itu ada amount 450, dikali 0. Maka total wage-nya itu sebesar 0. Untuk total amount keseluruhan itu ada $1.500.000. Untuk total wage average accumulated expenditure itu sebesar $820.000. Hitung bunga yang dapat dihindari. Untuk rumusnya itu wage average accumulated expenditures dikali interest dibagi $750.000
dikali interest rate bagi 15 construction note sama dengan avoidable interest dibagi $112.500. Untuk yang the amount by which the way average accumulated expenditures exceed the specific construction loan. Untuk yang 10%-nya itu 5 tahun catatan, prinsipal sebesar $550.000, interestnya sebesar $55.000. Untuk yang 12%, pada 10 tahun catatan itu ada $600.000 di prinsipal, di interestnya ada $72.000. Maka total prinsipal itu $1.150.000, untuk total interestnya sebesar $127.000. Masih sama rumusnya itu total interest dibagi total prinsipal itu sebesar 127.000 dibagi 1.150.000. Maka 11%, 11,04%. Hitung biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2019. Construction note-nya itu $750.000 dikali 0,15 sama dengan $112.500. Untuk 5 tahun catatan itu ada 550.000 dikali 10 sama dengan 55.000. Untuk yang 10 tahun catatan itu $600.000 dikali 12 sama dengan 72.000. Maka total aktual interestnya sebesar $239.500. Biaya bunga yang dikapitalisasi Syala lebih rendah dari $120.228 bunga yang dapat dihindari, dan $239.500 itu bunga sebenarnya atau $120.228. Syala mencatat entry jurnal berikut selama 2019. Pada 1 Januari itu ada tanah sebesar 100.000, ada bangunan atau chip sebesar 10.000, ada uang tunai sebesar 210.000 di kredit. Lalu ada pada tanggal 1 Maret itu ada bangunan sebesar 300.000 pada uang tunai sebesar 300.000 di kredit. Lalu ada pada 1 Mei itu ada bangunan sebesar 540.000 pada uang tunai sebesar 540.000 di kredit. 31 Desember itu ada bangunan sebesar 450.000 pada uang tunai sebesar 450.000 pada kredit. Bangunan capitalized interest itu 120.228. Beban bunga sebesar 119.272 pada uang tunai sebesar 239.500. Pada tanggal 31 Desember 2019, Syala mengumumkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi atau dalam catatannya menyertai laporan keuangan. Income from operation-nya itu belum, other expense and losses itu ada interest expense sebesar 239.500, ada capitalized interest sebesar 120.000, totalnya 119.272. Biaya bunga selama konstruksi. Isu khusus terkait kapitalisasi bunga. Yang pertama, pengeluaran untuk tanah. Itu ada, jika tanah dibeli sebagai sebuah situs untuk struktur, biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari biaya pabrik, bukan tanah. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan kafling, hal itu mencakup biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan. 2. Pendapatan bunga. Secara umum, perusahaan tidak boleh mengimbangi pendapatan bunga terhadap bunga biaya kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Penilaian properti
pabrik dan peralatan. Tujuan pembelajaran yang ketiga itu menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Perusahaan harus mencatat properti pabrik dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau sebesar nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas terlihat? Penilaian PPE, diskon tunai, diskon untuk pembayaran cepat. Pembayaran ditangguhkan kontrak adalah aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai sebesar nilai kini dari imbalan yang dipertukarkan. Lump sum pembelian, alokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Penerbitan dari berbagi itu harga pasar dari saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang wajar dari biaya properti yang diperoleh. Pertukaran non-moneter aktiva biasanya dihitung berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa ketika transaksi telah substansi komersial. Pertukaran aset non-moneter, arti zat komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi. Artinya jika kedua pihak posisi ekonomi berubah, transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Type of exchange itu ada exchange has komersial, substance-nya accounting guidance itu recurring gains and losses immediately. Type of exchange yang kedua itu ada exchange like commercial substance. Untuk accounting guidance yang kedua itu ada divergence and losses. Kehilangan situasi memiliki zat komersial. Perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran memiliki substansi komersial. Alasannya itu perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari setara kasnya harga. Jika kerugiannya adalah ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Situasi rugi, ilustrasi memproses informasi BA PA PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Gerard Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas tersebut memiliki nilai buku sebesar 8.000 euro. Biaya aslinya 12.000 euro lebih sedikit 4.000 euro akumulasi penyusutan. Dan nilai wajar sebesar 6.000 euro. Daftar modal baru untuk 16.000 euro. Gerard memberi pemrosesan informasi tunjangan tukar kampas sebesar 9.000 euro. Untuk mesin yang digunakan, pemrosesan informasi menghitung biaya aset baru sebagai berikut. This price of the new mesin itu 16.000 euro. Trade-in allowance for used mesin itu sudah 9.000. Maka cash payment duit total itu sebesar 7.000. Fair value of used mesin itu sebesar 6.000. Maka total cost of new mesin itu sebesar 13.000 euro. Ilustrasi informasi pemrosesan mencatat transaksi sebagai berikut. Peralatan sebesar 13.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.000, kerugian karena pembuangan peralatan sebesar 2.000, pada peralatan sebesar 12.000, uang tunai sebesar 7.000, fair value of used machine sebesar 6.000 euro, book value of used machine sebesar 8.000, maka totalnya loss of disposal of used machine sebesar minus 2.000 euro. Situasi keuntungan memiliki substansi komersial. Perusahaan biasanya mencatat biaya non-moneter aset yang diperoleh dengan imbalan yang lain. Non-moneter aset dinilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Ilustrasi situasi keuntungan antar negara, bagian perusahaan transportasi menukar
sejumlah truk bekas plus uang tunai dengan semi-truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000. Biayanya $64.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar $22.000. Agen pemilihan Interested yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar yang wajar sebesar $49.000. Selain truk, Interested harus membayar tunai sebesar $11.000. Untuk semi-truk, Interested menghitung biaya semi-truk sebagai berikut. Fair value of truck exchange sebesar $49.000, cash PT sebesar $11.000, maka total cost of semi-trucknya sebesar $60.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada ilustrasi antar negara bagian mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut. Pertama itu ada truk semi sebesar 60.000, akumulasi penyusutan pada truk sebesar 22.000, pada truk bekas, keuntungan dari pembuangan truk dan uang tunai. Truk bekas sebesar 64.000, keuntungan dari pembuangan truk sebesar 7.000, dan uang tunai sebesar 11.000. Fair value of used trucks-nya sebesar 49.000, cost of used trucks-nya sebesar 64.000, dikurang accumulated depreciation sebesar 22.000, sama dengan hasilnya yaitu pada book value of used trucks-nya sebesar minus 42.000. Jadi ilustrasi ini adalah gain on disposal of used trucks sebesar $7.000. Selanjutnya, pertukaran aset non-moneter tidak memiliki substansi komersial. Sekarang menganggap bahwa pertukaran perusahaan angkutan antar negara tidak memiliki substansi komersial. Interstate menangguhkan keuntungan sebesar $7.000 dan mengurangi basis semi-truck. Ini ada ilustrasinya, antar negara bagian mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut, yaitu ada truk semi sebesar 53.000, akumulasi penyusutan truk sebesar 22.000 pada truk bekas dan uang tunai. Truk bekas sebesar 64.000 dan uang tunai sebesar 11.000. Fair value of semi-trucks-nya sebesar 60.000, dikurang gain deferred-nya sebesar 7.000, jumlahnya untuk basis semi-trucks-nya sebesar $53.000 atau book value of used trucks-nya sebesar 42.000 ditambah pada cash paid sebesar 11.000, jadi basis of semi-trucks-nya sebesar 53.000. Selanjutnya ada ringkasan pengakuan laba rugi pertukaran aset non-moneter. Menghitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut, jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku aset yang diserahkan. Yang A yaitu jika pertukaran memiliki substansi komersial, mengakui seluruh keuntungan atau kerugian. Yang B, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Penyikapan ini termasuk yaitu ada sifat transaksi, selanjutnya ada metode akuntansi untuk aset yang diperlukan, dan keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa. Penilaian PPNI, hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. IFRS mensyaratkan hibah untuk diakui dalam pendapatan. Pendekatan pendapatan secara sistematis yang mencocokkannya dengan biaya terkait
yang dimasukkan untuk dikompensasikan. Ini ada contoh satu, yaitu hibah untuk peralatan lab. Spektrum AG diterima subsidi sebesar 500.000 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada tanggal 2 Januari 2019. Biaya peralatan lab adalah sebesar 2 juta euro, memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan pada dasar garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat hibah ini dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama yaitu pendapatan hibah yang ditangguhkan kredit untuk subsidi dan mengamortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama periode 5 tahun. Dan yang kedua yaitu kredit peralatan lab untuk subsidi dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Contohnya adalah jika Spektrum memilih mencatat pendapatan yang ditangguhkan dari 500.000 euro, itu mengamortisasikan jumlah ini selama periode 5 tahun ke pendapatan sebesar 100.000 euro per tahun. Dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah System of Financial Position, yaitu ada non-current asset, ada equipment sebesar 2 juta euro, lalu dikurang accumulated depreciation sebesar 400.000, ya, total non-current asetnya yaitu sebesar 1.600.000 euro, lalu ada non-current liability, itu ada deferred grant revenue sebesar 300.000 euro, lalu ada current liability, yaitu ada deferred grant revenue sebesar 100.000 euro, lalu untuk income statement yaitu ada grant revenue of the next year, grant revenue for the year itu sebesar 100.000 euro, ada depreciation expense for the year sebesar 400.000 euro, dan untuk net income-nya yaitu loss effect sebesar 300.000 euro. Jika Spektrum memilih mengurangi biaya peralatan lab, laporan Spektrum peralatan sebesar 1.500.000 dalam kurung 2 juta euro dikurang 500.000 euro dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun, dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah yaitu statement of financial position-nya menjadi non-current asetnya, equipment-nya yaitu sebesar 1.500.000 euro, dikurang accumulated depreciation sebesar 300.000 euro, totalnya adalah 1.200.000 euro. Untuk income statement-nya yaitu hanya ada depreciation expense for the year sebesar 300.000 euro. Hibah untuk kerugian di masa lalu. Terbang menjauh maskapai telah mengalami kerugian operasional yang disubstansial selama beberapa waktu terakhir, 5 tahun berturut-turut. Kota Vantyville tidak ingin kehilangan layanan maskapai dan karena itu setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1 juta dolar kepada maskapai penerbangan untuk membayar krediturnya sehingga dapat melanjutkan layanan. Karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terhutang kepada kreditur atas kerugian masa lalu, Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan pada periode penerimanya. Yaitu ada uang tunai sebesar 1 juta dolar pada menganugerahkan pendapatan sebesar 1 juta dolar. Jika kondisi menunjukkan Flyaway itu harus memuaskan masa depan kewajiban, maka tepat untuk mengkredit pendapatan hibah yang ditangguhkan dan mengamortisasinya selama periode yang sesuai di masa depan. Hibah untuk biaya pinjaman. Flyaway Kota Virtualo mendorong teknologi tinggi tegas TechSmart
untuk memindahkan pabriknya ke Portoalo. Kota tersebut telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta dolar dengan pinjaman yang dibayarkan pada akhir 10 tahun. Dengan ketentuan bahwa TechSmart akan memperkerjakan setidaknya 50% dari tenaga kerjanya dari komunitas Portoalo selama 10 tahun ke depan. Tingkat pinjaman tambahan TechSmart adalah 9%. NS atau nilai sekarang dari hutang pinjaman masa depan yaitu 10 juta dolar adalah 6.499.300 dolar. Dalam kurung 10 juta dolar dikali 64993 sama dengan 99%, N sama dengan 5, atau ayat jurnal untuk mencatat pinjamannya adalah sebagai berikut, yaitu tunai sebesar 6.499.300 pada wesel bayar sebesar 6.499.300. Masih pada hibah pemerintah, selain itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan ditangguhkan, perusahaan mencatat hibah sebagai berikut. 10 juta dolar dikurang 6.499.300, yaitu uang tunai pada pendapatan hibah ditangguhkan sebesar 3.500.700 pada debit untuk uang tunai dan pada kredit untuk pendapatan hibah yang ditangguhkan. TechSmart kemudian menggunakan bunga efektif suku bunga untuk menentukan beban bunga sebesar 564,937 dolar pada 9% dikali 6.499.300 di tahun pertama. Perusahaan juga menurunkan pendapatan hibah yang ditangguhkan dan mengaitkan pendapatan hibah sebesar 584.937 dolar. Akibatnya adalah beban bersih yang terkait dengan pinjaman adalah 0 di setiap tahunnya. Selanjutnya ada biaya selanjutnya ke akuisisi. Tujuan pembelajaran 4 ini yaitu menggambarkan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Mengenai biaya setelah akuisisi, sebagai aset ketika biaya dapat diukur secara andal dan kemudian besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti ekonomi masa depan manfaat akan termasuk peningkatan yang pertama yaitu berguna untuk kehidupan, yang kedua adalah kuantitas dari produk yang dihasilkan, dan yang ketiga adalah kualitas dari produk yang dihasilkan. Lalu ada biaya setelah akuisisi besar jenis pengeluaran. Untuk tambahan, menambah atau memperluas aset yang ada. Lalu ada perbaikan dan pergantian. Pergantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada penyusunan kembali dan reorganisasi atau perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Lalu selanjutnya ada perbaikan, yaitu pengeluaran dari memelihara aset dalam kondisi untuk operasi. Di sini ada ilustrasi 10.21, yaitu ringkasan biaya setelah akuisisi aset tetap. Di sini ada type of expenditure dan normal accounting treatment. Pada type of expenditure yaitu ada addition, lalu ada improvement and replacement, lalu ada re-engineering and reorganization, lalu yang terakhir ada repairs. Untuk normal accounting treatment yaitu ada capitalized cost of addition of assets account, lalu ada remove cost and land accumulated depreciation on old asset, recognizing any gain or loss, capitalized cost of improvement or replacement, lalu ada expense cost of rearrangement and reorganization cost as expense. Lalu yang itu ada ordinary, maksudnya adalah expense cost of
repairs when incurred, lalu ada major atau remove cost, and accumulated depreciation of old asset, recognizing any gain or loss, and capitalized cost of major repair. Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan. Mereka mengakui biaya sebagai suatu aset ketika biayanya dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan untuk bermanfaat. Selanjutnya ada disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Tujuan pembelajaran 5 yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskannya dengan cara yaitu yang pertama, menjual, lalu menukar, selanjutnya ada konversi yang tidak disengaja atau pengabaian. Penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal disposisi. Disposisi PP&E, penjualan aset pabrik. Untuk ilustrasinya, yaitu grup Barrett direkam penyusutan pada biaya mesin sebesar 18.000 euro untuk 9 tahun dengan laju 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan sebesar 1.200 dikali 600 dan akumulasi penyusutannya sebesar 600. Lalu, ilustrasi selanjutnya adalah Barrett Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif sebesar 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 harga 7.000 euro, Barrett mencatat penyusutan sehingga tanggal penjualan. Catatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset, yaitu ada uang tunai sebesar 7.000, lalu ada akumulasi depresiasi mesin sebesar 11.400, pada mesin sebesar 18.000, dan keuntungan pembuangan mesin sebesar 400. Konversi tidak sukarela. Terkadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis. Konversi paksa seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari putusan hukum atau pemulihan asuransi, jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Ilustrasi selanjutnya ada Unta Transport Corp. Harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur jalan raya antar negara bagian. Unta menerima $500.000 yang secara substansial melebihi nilai buku tanah sebesar $150.000 dan nilai buku bangunan sebesar $100.000. Dari biaya $300.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar $200.000. Unta membuat entry-nya sebagai berikut, yaitu uang tunai sebesar $500.000, akumulasi penyusutan gedung sebesar $200.000, pada bangunan sebesar $300.000, dan tanah sebesar $150.000.
dan keuntungan pelepasan aset tanaman sebesar 250.000. Selanjutnya adalah latihan soal dan pembahasannya yang akan dibacakan oleh Yonik Sekar. S9.1 LO1 LCNRV. Inventaris Oheto Company pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari item-item berikut. Part nomor 110, kuantitinya 600, cost per unitnya itu $95, net realizable value per unitnya itu $100. Nomor 111, kuantitinya itu ada 1000, cost per unitnya itu ada 60, net realizable value per unitnya itu ada 52. Nomor 112, itu ada kuantitinya 500, cost per unitnya itu ada 80, net realizable value per unitnya itu ada 76. 113, ada kuantitinya itu sebesar 200, cost per unitnya 170, sama net realizable value per unitnya 180. Nomor 120, kuantitinya itu 400, cost per unitnya itu ada 205, net realizable value per unitnya itu ada 208. Di nomor 121, kuantitinya itu ada 1.600, cost per unitnya itu ada 16, sama net realizable value per unitnya itu ada 1. Nomor 122, kuantitinya itu ada 300, cost per unitnya itu ada 240, sama net realizable value per unitnya itu ada 235. Untuk bagian nomor 121 itu sudah usang dan memiliki nilai realisasi masing-masing sebesar $1 sebagai memo. Instruksinya, yang A itu tentukan persediaan per 31 Desember 2019 dengan metode LCNRV, lalu menerapkan metode ini untuk setiap item. Yang B itu menentukan persediaan dengan metode LCNRV, menerapkan metode tersebut pada total persediaan. Jawabannya, untuk total cost di nomor 110 itu ada $57.000. Nomor 111 itu ada total cost-nya sebesar $60.000. Nomor 112 itu sebesar $40.000. 113 itu sebesar $34.000. 120 itu sebesar $82.000, 121 sebesar $25.600, di 122 itu sebesar $72.000. Maka total cost itu sebesar $370.600. Total markup untuk nomor 110 itu ada $60.000, 111 itu ada $52.000, 112 itu sebesar $38.000, 113 sebesar $36.000, 120 sebesar $83.200, 121 itu sebesar $800, 122 itu sebesar $70.500. Maka total marketnya itu sebesar $340.500. Lower of cost of marketnya itu nomor 110 sebesar $57.000, 111 sebesar $52.000, 112 sebesar $38.000, 113 sebesar $34.000, 120 sebesar $82.000, 121 sebesar $800, dan 122 itu sebesar $70.500. Maka total lower of cost or marketnya itu sebesar $334.300. Yang A, persediaan per 31 Desember 2019 dengan metode LCNRV yang menerapkan metode ini untuk setiap item sebesar $334.300. Nah, yang B, persediaan dengan metode LCNRV yang menerapkan metode tersebut pada total persediaan sebesar $340.500. E9.9 LO2 metode nilai penjualan yang berdiri sendiri relatif. Larsen Realty Ltd membeli sebidang tanah yang belum diperbaiki seharga €55.000. Tanah ini diperbaiki dan dibagi lagi menjadi banyak bangunan dengan biaya tambahan sebesar €30.000. Kafling bangunan ini semuanya berukuran sama. Namun karena perbedaan lokasi, kafling ditawarkan untuk dijual dengan harga yang
berbeda sebagai berikut. Grup yang pertama, net of loss 9, harga per lotnya itu sebesar 3.000 euro. Untuk grup kedua, nomor of lots itu ada nomor 15, harganya 4.000 euro. Grup 3 itu nomor of lotsnya itu 19, harganya 2.000 euro. Biaya operasional untuk tahun yang dialokasikan untuk proyek ini berjumlah 18.200 euro. Kafling yang tidak terjual pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Grup 1-nya itu sebesar 5 lots, grup 2 sebesar 7 lots, dan grup 3 sebesar 2 lots. Instruksi. Pada akhir tahun fiskal, Larsen Realty menginstruksikan Anda untuk sampai pada laba bersih yang direalisasikan pada operasi ini. Hingga saat ini, tanah yang belum diperbaiki sebesar 55.000 euro, biaya tambahan untuk perbaikan dan dibagi menjadi banyak bangunan sebesar 30.000 euro. Maka totalnya 55.000 dikurang 30.000 sama dengan 25.000. Unrealized holding gain or loss income purchase commitment itu 25.000 pada estimate liability on purchase commitment sebesar 25.000. Lanjutnya, Indonesia. Selanjutnya yaitu soal S9.17 LO3 metode laba kotor. Anda dipanggil oleh Yuming pada Rocket Ltd pada tanggal 16 Juli dan diminta untuk menyiapkan klaim asuransi akibat pencurian yang terjadi pada malam sebelumnya. Anda menyarankan kepada inventaris segera diambil. Data berikut tersedia yaitu dalam jumlah ribuan, yaitu persediaan pada tanggal 1 Juli sebesar 38.000, lalu ada pembelian barang yang ditempatkan di saham 1 sampai 15 Juli sebesar 90.000, lalu penjualan barang yang dikirim ke pelanggan kotor sebesar 116.000, lalu penjualan kembali barang yang dikembalikan ke persediaan sebesar 4.000. Selanjutnya, klien Anda melaporkan bahwa barang di tangan pada tanggal 16 Juli seharga 30.500, tetapi Anda menentukan bahwa angka ini termasuk barang 6.000 yang diterima berdasarkan konsinyasi. Catatan masa lalu Anda menunjukkan bahwa penjualan dilakukan sekitar 25% di atas biaya pertanggungan asuransi Rocket. Hanya barang yang dimiliki. Instruksinya hitung klaim terhadap perusahaan asuransi. Ada ending inventory yang A, yaitu gross profit sebesar 40% dari harga jual, yaitu total goods available for sale-nya sebesar 2.100.000, lalu ada sales at selling price sebesar 2.300.000, lalu dikurang gross profit sebesar 40% dari penjualan sebesar 900.000, lalu ada sales sebesar 1.380.000. Pada ending inventory sebesar 720.000. Yang B ada gross profit sebesar 60% dari harga, yaitu 60% per 100% ditambah 60% sama dengan 37,5%. Untuk markup on selling price, ada total goods available for sale-nya sebesar 2.100.000, lalu ada sales at selling price sebesar 2.300.000, lalu dikurang gross profit sebesar 37,5% dari penjualan sebesar 862.500, ada sales at cost-nya sebesar 1.437.500, dan untuk ending inventory-nya sebesar 662.500.
Lalu ada gross profit sebesar 35% dari penjualan, yaitu total goods available for sale-nya sebesar 2.100.000, pada sales sebesar 2.300.000, dan dikurang gross profit sebesar 35% dari penjualan, yaitu 805.000. Lalu ada sales-nya dari penjualan, yaitu 1.495.000, dan ending inventory sebesar 605.000. Yang D yaitu gross profit sebesar 25% dari penjualan dari harga, yaitu 25% per 100% ditambah 25% sama dengan 20% markup on selling price. Total goods available for sale-nya sebesar 2.100.000, sales at selling price sebesar 2.300.000, dikurang gross profit 20% dari sales sebesar 460.000, pada sales sebesar 1.840.000, dan ending inventory sebesar 260.000. P9.2 LO1 kerja kelompok. LCNRV Gracia Home Improvement PLC itu memasang pelapis dinding pengganti jendela dan pintu kaca Lawford untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang proses penyusunan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Jim Alside, itu pengontrol untuk Garcia, telah mengumpulkan data berikut tentang inventaris. Pada tanggal 31 Mei 2019, saldo di akun inventaris bahan baku Garcia adalah 408.000 euro, dan allowance to reduce inventory to NRV-nya itu memiliki saldo kredit sebesar 27.500 euro. Alside merangkum biaya inventaris dan data pasar yang relevan pada 31 Mei 2019. Dalam jadwal di bawah ini, Alside menugaskan Patricia De Veranas, itu seorang magang dari perguruan tinggi setempat, tugas menghitung jumlah yang akan muncul pada laporan keuangan Garcia 31 Mei 2019. Untuk inventaris di bawah aturan LCNRV, sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. De Veranas itu menyatakan keprihatinannya karena menyimpang dari prinsip biaya historis. Untuk aluminium, cost-nya itu sebesar 70.000, sales price itu sebesar 64.000, sama net realizable value itu sebesar 56.000. Untuk cedar shake seeding itu sebesar cost-nya 86.000, sales price itu 94.000, net realizable value-nya itu 84.800. Untuk doors-nya itu cost-nya sebesar 112.000, sales price-nya itu sebesar 186.400, net realizable value-nya itu sebesar 168.300. Untuk Windows-nya itu cost-nya sebesar 140.000, sales price-nya itu sebesar 154.800, net realizable value-nya itu sebesar 140.000. Maka total cost-nya itu sebesar 408.000 euro, sales price-nya itu sebesar 499.200 euro. Net realizable value-nya itu sebesar 449.100 euro. Instruksinya yang A, yang pertama, tentukan saldo yang tepat dalam penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2019. Yang kedua, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, menentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dibukukan, yaitu menggunakan metode kerugian akibat perubahan dari penyisihan untuk reduce inventory menjadi net realizable value. Yang B, menjelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang berlaku untuk persediaan. Yang A akan dijawab oleh Akmal, dan yang B dijawab oleh Khairunisa. Yang A, yang pertama, saldo
dalam pengisian untuk mengurangi persediaan ke pasar di 31 Mei 2010 seharusnya sebesar $34.600. Seperti yang dihitung dalam tampilan 1 di bawah, yaitu aluminium costnya sebesar 70.000, replacement costnya sebesar 62.500, NRV sebesar 56.000, NRV less normal profit-nya itu sebesar 50.900, LCM sebesar 56.000, untuk yang cedar shake seeding cost-nya sebesar 86.000, replacement cost-nya sebesar 79.400, NRV sebesar 84.800, NRV less normal profit sebesar 77.400, LCM sebesar 79.400. Untuk yang low float glass doors itu cost-nya sebesar 112.000, replacement cost-nya sebesar 124.000, NRV sebesar 168.300, NRV less normal profit sebesar 149.800, LCM-nya sebesar 112.000. Untuk thermal windows cost-nya sebesar 140.000, replacement cost-nya sebesar 126.000, NRV sebesar 140.000, NRV less normal profit sebesar 124.500, yang LCM-nya sebesar 126.000. Maka total cost-nya sebesar 408.000, total replacement cost-nya sebesar 391.900, total NRV sebesar 449.100, total NRV less normal profit-nya sebesar $402.700, LCM-nya sebesar $373.400, inventory cost-nya sebesar $408.000, LCM valuation-nya itu sebesar $373.400. Maka total allowance at Mei 31, 2010 itu sebesar $34.600. Yang kedua itu, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, rugi sebesar dicatat karena perubahan pengisian pengurangan persediaan pasar akan menjadi $7.100, seperti yang dihitung di bawah ini. Balance prior to adjustment sebesar 27.500, required balance itu sebesar 34.600. Maka total loss to be recorded itu sebesar minus $7.100. Yang B yaitu penggunaan aturan yang lebih rendah dari biaya atau pasar LCM didasarkan pada kedua prinsip, pengakuan biaya dan konsep conservatism. NS prinsip pengakuan biaya berlaku karena penetapan peraturan LCM memungkinkan pengakuan penurunan utilitas atau nilai persediaan sebagai kerugian pada periode di mana penurunan terjadi. Penyimpanan dari prinsip biaya untuk penilaian persediaan diperbolehkan atas dasar conservatism. Aturan umumnya adalah bahwa sejarah prinsip biaya ditinggalkan ketika utilitas masa depan suatu aset tidak lebih lama dari biaya aslinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.